Tiga. Malam minggu, rintik-rintik, aku beta cantik. Ayam berkokok di atas genteng. Hai, aku Dandi Ganteng. Oke guys, jadi selamat datang di video ini. Dan ini video pertama di channel ini. Sebenarnya ini channel berfungsi untuk ngupload tugas kelompok. Jadi kebetulan kita berdua satu kelompok. Jadi segala tugas berbentuk video akan di-upload di sini. Oke. Jadi hari ini kita tuh mau bahas tentang suatu komponen yang berfungsi cukup besar untuk kehidupan kita. Tapi dia jarang terlihat. Bahkan jarang kita ketahui atau bahkan tidak dikenal sama sekali. Karena kita berdua juga baru tahu tentang perangkat ini setelah kita mengampu jurusan komputer di kampus ITKK ini. Jadi kita mau bahas apa nih, Kak Beta? Jadi kami di sini akan membahaskan tentang multiplexer. Iya, multiplexer. Multiplexer. Apa tuh pengertiannya? Salah satu rangkaian logika kombinasi yang memiliki beberapa input namun hanya satu output. Satu perangkat dengan beberapa rangkaian logika yang memiliki banyak input dan memiliki satu output. Kalau dianalogikan, itu kayak suatu turnamen gitu. Misalnya turnamen bola, yang dimana akan ada eliminasi di situ dari juri, mungkin dari poin atau dari apapun, dan hanya satu yang menjadi juaranya, atau kalau dalam multiplexer itu satu yang menjadi outputnya. Dengan kondisi dalam selektornya itu memiliki syarat yang terpenuhi bagi inputnya gitu. Gimana kalau daripada kita bingung-bingung, gimana kalau kita langsung coba aja ya di simulasi berikut ini. Oke. Daripada kita banyak omong, mending kita masuk ke simulasinya. Gimana sih simulasinya Kak Dandi? Oke, teman-teman semua. Jadi di sini kebetulan aku udah siapin simulasinya di software Proteus Edge Professional. Jadi di sini ada rangkaian dari multiplexer 4:1, dimana bisa kita lihat apa sih yang bisa kita tangkap dari gambar ini, dari gambar yang udah tertera di sini. Seperti dari pengertiannya, multiplexer adalah rangkaian logika yang memiliki banyak input dan memiliki satu output. Nah, kalau kita lihat dari gambar di sini, itu hanya ada satu output dan memiliki begitu banyak input. Dan ada juga selektor. Yang mana selektornya? Jadi selektor adalah bagian ini yang menyambung ke gerbang logika NOT atau inverter, yang gambarnya segitiga terus ada lingkaran di ujung. Terus kayak analogi yang udah kita bahas sebelumnya, di mana ada sebuah turnamen bola, terus ada yang juara, terus ada jurinya, gitu-gitu. Jadi di sini juga memiliki prinsip yang sama, di mana di sini ada dua selektor. Kalian lihat, ada dua selektor. Terus ada 4 input. Makanya dia disebut sebagai multiplexer 4:1 karena memiliki 4 input dan memiliki satu output. Oke. Di sini bisa dilihat ada beberapa gerbang logika lainnya, yaitu ada gerbang logika AND atau dan ada gerbang logika OR atau definitely atau gitu. OR gitu. Gimana sih cara kerjanya tentang multiplexer ini sendiri? Gimana? Menarik nggak kalau kita bahas ini? Kita bahas lebih dalam, oke?
Oke. Jadi, seperti fungsinya, selektor berfungsi untuk menyeleksi siapa yang akan menjadi output. Sini kita coba. Kondisi selektor S0 dan S1 itu sama-sama 0. Dan kita coba cari di mana input yang akan menjadi output dari kondisi tersebut. Kita coba dari I0. Di sini ada I0. Terus kita coba masukin. Sorry, belum di play. Nah, jadi input I0 itu kita rubah binernya dari 0 menjadi 1. Dan yang terjadi adalah di bagian output akan menghasilkan posisi high atau biner, atau binernya 1 gitu, atau bisa disebut sinyalnya naik gitu dalam sinyal digital gitu. Berarti selektor mengizinkan input 0 untuk menjadi output, dimana input 0-nya 1 dan outputnya 1, dan kondisi selektornya sama-sama berada di biner 0. Jadi ini adalah syarat dimana satu input 0 mendapatkan izin untuk menjadi output gitu guys. Kira-kira kayak begitu kerjanya. Dan kalau kalian mau untuk meniru skemanya, silahkan, banyak tersebar di internet. Karena saya pribadi juga meniru. Oke. Nah, setelah kita membahas simulasinya di software Proteus 8 profesional, gimana kalau sekarang kita bahas tentang jenis-jenisnya? Jadi jenis-jenisnya ada apa aja sih, Kak Beta? Nah, di sini jenis multiplexer ada 2, yaitu multiplexer analog sama multiplexer digital. Yang multiplexer analog ada 2, yaitu frekuensi diffusion multiplexing. Yang kedua, wavelength diffusion multiplexing. Yang kedua, multiplexing digital ada time diffusion multiplexing. Jadi multiplexer itu terbagi jadi 2, ada yang analog dan ada yang digital. Jadi ada satu lagi yang kita bahas simulasinya di software yang kita pakai sebelumnya. Multiplexer apakah itu, Kak Beta? Yaitu multiplexer 8:1. Betul, sebenarnya multiplexer 8:1 ini masih masuk ke dasar, tapi memiliki rangkaian yang cukup rumit. Jadi dia ada di antara dasar dan profesional, atau dasar dan kerumitan, keriwetan, dan apapun itulah. Oke, jadi sekarang kita masuk ke simulasi multiplexer 8:1. Yang dimana di sini lebih rumit ya, lebih banyak kakinya, lebih banyak komponennya, walaupun komponen tetap sama. Perbedaannya dari 4:1 itu cukup signifikan. Dari gerbang logika N atau DAN-nya itu memiliki 4 kaki, dan gerbang logika. Nah, di sini kita memakai gerbang logika NOT OR, yang dimana memiliki 8 kaki. Banyak banget. Dan di sini gerbang logika NOT masih sama dan masih ada inputnya. Di sini inputnya lebih banyak, ada 8 input dan memiliki 3 selektor yang terdiri dari S0, S1, S2. Gitu juga inputnya terdiri dari input 0 sampai input 7. Terus sama seperti sebelumnya, dia hanya memiliki 1 output. Oke, langsung kita praktekkan gimana cara kerjanya. Di sini kita coba mengambil kondisi selektornya, di mana selektor 0 kita naikkan binernya menjadi 1. Dan kita coba satu-satu. Input mana yang diizinkan untuk menjadi output? Input mana yang dipilih untuk menjadi output? Oke. Di sini kita coba input ke-7. Ternyata outputnya masih tetap sama, masih biru. Terus kita coba
input ke-6 masih sama, posisi binernya masih ada di 0. Terus input ke 5 kita naikkan menjadi 1, dan ternyata masih belum berubah outputnya, masih belum diizinkan. Terus kita masuk ke input 4, masih belum berubah juga. Terus input ketiga masih belum berubah juga. Input kedua masih belum berubah juga. Input ke 0 belum berubah juga. Dan ternyata ada di input 1 yang diizinkan menjadi output ketika kondisinya S0 berada di posisi high atau memiliki biner 1. Dan S1, S2 nya itu 0. Itu gengs. Nah, bisa kita lihat outputnya menjadi 1, dan inputnya yang memiliki posisi high adalah input 1 gitu. Jadi simulasi sederhananya seperti itu. Mungkin kalau multiplexer yang lebih rumit mungkin akan ada di video tugas selanjutnya kalau ada tugasnya. Oke, setelah kita bahas bagaimana cara kerjanya, bagaimana simulasinya, kenapa sekarang kita nggak bahas tentang penerapannya? Jadi penerapannya untuk apa aja sih, dan dalam dunia teknologi apa aja sih? Jadi apa aja nih kegunaannya, Kak Beta? Di sini kegunaannya tuh ada 4. Yang pertama, sistem komunikasi. Multiplexer digunakan untuk beberapa panggilan telepon atau data menjadi satu sinyal melalui jaringan. Yang kedua, sistem upload digunakan dalam siaran radio dan telepon untuk memisahkan berbagai saluran. Yang ketiga, jaringan komputer digunakan dalam jaringan untuk mengatur akses ke media sosial. Yang keempat, sistem pengamatan memori. Multiplexer digunakan untuk memilih alamat memori yang berbeda. Gitu. Jadi multiplexer itu sama kayak apa ya, kalau kita gambarkan ya, mungkin kayak kayak apa ya, dia nggak kelihatan tapi berguna gitu. Jadi multiplexer itu bisa kita gambarkan seperti mata air. Mata air itu susah ditemukan, tapi kalau kita cari, kita pelajari, pasti bisa kita temukan. Dan tidak bisa dipungkiri, dia berguna banyak banget buat kita. Ya, mungkin segitu dulu dari kita berdua. Aku Eklasius Daditansa pamit, dan saya Betaria pamit undur diri. Maaf jika mungkin penjelasan kami ada yang kurang, dan maaf juga jika ada salah kata yang kami ucapkan. Terima kasih. Bye bye. Jangan lupa subscribe, komen, like. Oke guys.